Jadi gini loh, antara perbedaan mana dukun dan mana kiai atau ustadz itu memang sulit untuk dibedakan. Semuanya memang berbalutkan agama, seperti itu. Saya dapat wejangan dari salah seorang guru yang mana untuk menyikapi pada zaman sekarang karena terlalu banyak. Jadi kita harus pinter-pinter menyikapi hal-hal semacam ini loh. Kali aja ada orang istilahnya butuh solusi dari kita, mencari seseorang yang memang pinter dalam bidangnya. Ada orang yang selalu bilang nyari orang pinter itu berbau dukun, padahal waktu dulu nyari orang pinter itu maksudnya pinter dalam hal agama, dalam hal bidangnya, seperti itu loh. Nah, di zaman sekarang udah terlalu marak beredar di masyarakat, memang di media pun sama. Kebanyakan dukun-dukun seperti itu dibaluti dengan hal-hal yang memang menurut mereka benar gitu, dengan pakaian-pakaian yang lebih modern seperti itu loh, yang disebutnya paranormal atau bisa bilang paranormal kalau kata Sundanya, paranormal gitu loh. Karena kenapa ya loh? Saya sempat ikut sama salah seorang guru lah, bisa dibilangkan guru, mengobati salah seorang pasien. Kebetulan itu pasien anak kecil perempuan, masih terbilang sangat muda, sekitar kelas SMP-an lah, sekolah SMP kayaknya dulu. Dalam masih 2 tahun yang lalu. Akan saya jadikan contoh. Banyak sebenarnya contohnya. Saya akan angkat satu. Waktu itu tepatnya selesai sholat maghrib, saya datang ke salah satu desa bersama guru gitu. Guru saya dulu. Saya diajak sama beliau karena bisa dibilang saya orang kepercayaannya. Tangan kanannya juga bisa dibilang seperti itulah. Intinya saya diajak aja gitu. Nah, datanglah ke sebuah rumah gitu loh. Singkat cerita saja lah biar cepat. Jadi pas datang ke situ saya disuruh tes penyakit apa yang ada bersarang di si anak perempuan ini gitu. Karena sugesti, ini pandangan saya loh, karena sugesti si ibu bapaknya langsung menuju sesuatu yang gaib, ya sudah, jadilah hal seperti itu. Padahal pas waktu saya tes itu sama sekali tidak ada getaran apapun, tidak ada tektokan energi apapun. Saya langsung angkat tangan di situ. Maksud angkat tangan itu apa? Kata saya bilang ke guru saya nggak bisa, saya hanya bisa mengawal. Silakan saja lanjutkan. Saya di sini hanya bisa menemani, kata saya seperti itu. Bahasa saya di sini maksudnya gitu. Saya sehari-hari pakainya bahasa Sunda loh gitu. Singkat cerita, guru saya mengobati si pasien. Dan ternyata kata si guru saya, di perutnya ada yang kiriman, penyakit kiriman. Penyakit kiriman. Nah, di ending cerita saya tanya ke si ibu sama si bapaknya, kedua orang tua ini nih. Kata saya, Bu, ini si anak ibu kira-kira suka makan pedas apa enggak, Bu? Itu makan tiap hari, makan seblak mulu katanya, siang, sore, kadang-kadang pagi makan seblak terus. Terus ini ibu bilang anak ibu sakit di perut sampai benar-benar nangis tiap malam ini. Udah dibawa ke dokter apa belum? Kata si ibu, jawabnya belum, karena ini bukan penyakit medis katanya. Di situ salahnya. Karena memang loh, di salah satu desa itu memang terkenal apa-apa tuh disangkutin sama hal seperti itu. Kata saya juga di pembahasan masalah video yang waktu itu saya terangkan masalah jangan takut setan, cara menangkal untuk menghilangkan rasa takut kepada setan, itu saya bahas di situ, ada, cek aja ada. Jadi sugesti yang dimainkan oleh mereka itu, yang namanya setan, jin, yang mengikuti prasangka kita. Kalau kita sekiranya mempercayai sesuatu, contoh ini penyakit medis, kita gembor-gemborkan, kita yakin-yakinkan kalau ini penyakit gaib, penyakit kiriman, ya sudah,
Jadi setan itu mencari celah masuk untuk merusak keimanan manusia. Gitu loh. Jadi kenapa saya mengangkat masalah ini? Karena terlalu banyak marak seperti ini di daerah saya juga. Saya sebenarnya sudah muak loh. Karena apa-apa disangkutin sama hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Ini waktu ruqyah ya. Bukan ruqyah, bukannya itu bukan. Waktu apa nih ya? Saya dipanggil sama ku tetangga desa, ada saudaranya ku, ibu-ibu, kebetulan udah punya anak, kesurupan lor. Selesai sholat isya saya dipanggil, saya dijemput sama seorang dari pakunya. Katanya ini tolonglah, katanya ini habis lewat kuburan maghrib katanya, sebelum maghrib tiba-tiba kayak gini aja ini si ibu, katanya itu. Kata saya pas sampai ke tempat gitu, sampai lokasi ke rumahnya paku, si ibu itu benar-benar udah mandangin saya dengan tatapan yang sangat tajam loh, dari kejauhan juga. Cuman singkat cerita, alhamdulillah si ibu sadar, saya sembuhkan dengan izin Allah loh. Alhamdulillah sembuh. Singkat cerita saya ngobrol sama orang-orang di sekitar situ, ada yang nyeletuk loh, bukan ada lagi, banyak. Katanya kalau lewat hal kuburan atau lewat pohon-pohon yang besar itu harus punten. Kalau di Sunda kayak gitu loh, parunten wae di dia kalau kata Sunda. Sugesti tertekan, rasa was-was berlebihan, rasa takut keluar, jadilah seperti itu. Takut, tertekan, setan lebih kuat. Kalau kita semakin was-was, kalau kita semakin takut, energi kita keluar, terserap oleh energi negatif. Otomatis namanya setan makin membesar energinya, semakin menjadi, semakin gampang menguasai kita. Bisa kesurupan lah, bisa tiba-tiba melihat yang seperti itu, atau pingsan lah. Banyak faktor-faktornya sebenarnya. Ada juga yang contohnya ada masalah sama istrinya, datang satu kiai tanda kutip ya, ini dukun berpeci kalau kata saya. Udah nggak apa-apa lah, terserah orangnya mau dengar, kayak contoh melihat video ini ya datang, ngobrol lah, nggak apa-apa. Saya memang masih muda, tapi saya tidak setuju, amat sangat tidak setuju dengan perlakuan hal-hal seperti ini. Saya sudah muak. Makanya saya seperti ini menyendiri. Saya punya 2 saudara, Cirebon sama Ciamis. Baru punya 2 maksudnya. Insya Allah kedepannya banyak. Maksudnya apa sih dua saudara? Ini benar-benar syariatnya atau perkataannya dari tindakannya memang ahli hikmah. Ciamis pun sama. Jadi perbedaannya gini loh. Ahli hikmah dengan dukun itu perbedaannya dari ucapan. Ahli hikmah itu bijaksana, tutur katanya penuh doa, tutur katanya penuh zikrullah, mengingat ke Allah. Contoh, menyikapi orang yang sakit, datang ke sini. Semuanya itu diarahkan untuk husnudon kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, mencari solusi yang terbaik. Tidak seperti itu, menyalahkan inilah, menyalahkan itulah, ada yang mengirim lah. Itu contoh gini loh. Kalau datang, contoh sedulur datang ke saya, ada satu penyakit atau usahanya bangkrut atau apalah, terserah yang beredar di masyarakat kita, terserah apapun itu. Datang ke saya curhat ngadu segala macam. Saya teliti, saya ngomong, ini tuh gini Pak. Jadi istilahnya ada yang tidak suka sama Bapak, jadi usaha Bapak hancur dan akhirnya Bapak tertimpa suatu penyakit atau anak Bapak seperti ini. Jadi itu ada yang ngirim dan gak suka sama Bapak. Otomatis si orang ini bertanya-tanya loh, siapa? Kadang-kadang orang yang berbicara itu dibaluti dengan agama. Saya tidak akan menyebutkan orangnya Pak karena tidak baik. Maksudnya apa coba? Kalau ini bukan saya ngarang cerita, ini real cerita nyata ya. Makanya saya ceritakan karena saya tidak suka gitu. Contoh orang yang tidak menyebutkan nama ya, ini hanya contoh baiknya tidak menyebutkan nama. Otomatis si Bapak ini bertanya-tanya, siapa ya kira-kira orang yang tidak suka sama saya? Ngobrol lah sama istrinya, Bu, mungkin tetangga kita atau mungkin saudara kita yang ini, kan dia selama ini benci sama kita. Nah,
fitnah lur, fitnah, bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah yang kayak gini sebenarnya. Jadi kalau perbedaan antara dukun dengan kiai atau ustadz dan yang lainnya yang benar itu seperti apa? Ahli hikmah, dukun, atau kiai cabul, atau kiai berpeci? Oke, berpeci, dukun berpeci maksudnya. Masya Allah. Perbedaannya simpel. Kalau ahli hikmah, perkataannya itu enak di hati, mengajak kita berprasangka baik kepada Allah, mengajak kita untuk berzikir kepada Allah, memberikan doa kepada kita, memberikan motivasi atas dasar tauhid, meminta kepada Allah, semuanya ke Allah, mengajak sholawat, menenangkan hati. Itu ahli hikmah. Perkataannya enak didengar, perkataannya penuh semangat, perkataannya bisa masuk ke hati kita. Karena ahli hikmah, sesuatu yang dia ucapkan adalah keistimewaan yang dititipkan oleh Allah. Beda lagi kalau paranormal, paranormal dan para dukun atau kiai berpeci. Astagfirullah, kiai berpeci atau dukun berpeci selalu berprasangka buruk pada orang lain, selalu menyangkut pautkan dengan hal-hal yang berbau jin. Inilah, ini di dalam tubuh ibu ada ular lah, ini di rumah ibu ada jin ininya lah, ada kiriman ininya lah. Banyak karangan-karangan. Walaupun benar, terkadang ulama kasyaf yang memang bisa melihat, diberikan keistimewaan oleh Allah, dia tidak mungkin menceritakan hal-hal seperti itu. Dia buang cerita negatifnya, dia ambil sisi positifnya, kembalikan kepada Allah. Itu ahli hikmah lur. Datang seorang menanyakan masalah perihal mimpi saya ini. Simpel kalau ahli hikmah. Kamu kalau sekiranya itu mimpi buruk, istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau itu mimpi baik, ucapkan alhamdulillah, semoga itu hal-hal yang baik untuk kamu. Jadi hal-hal yang negatif buang. Kalau mimpi, hal-hal yang positif ambil, jangan terlalu dipikirkan sampai bertanya ke sana, bertanya ke sini, sampai searching Google. Allah, itu palistik. Itu pasti sedulur semua kan, searching di Google, mimpi ini apa artinya kayak gitu. Enggak, maksudnya jangan terlalu memikirkan hal-hal yang seperti inilah. Datang ke para ahli hikmah atau ke para dukun sudah saya jelaskan. Perbedaannya simpel. Kalau ahli hikmah mengajak kita berpikir, mengajak kita berdoa, mengajak kita berzikir kepada Allah. Semua yang diucapkannya enak ke hati, sampai ke hati. Selalu berhusnudzon, berprasangka baik, tidak ada sangkut pautannya dengan yang lain. Itu ahli hikmah. Perkataannya bijaksana luar biasa. Kalau dukun berbalut kiai, itu selalu rumit, selalu membuat kita takut. Kamu ini akan ada inilah, nanti kamu akan seperti ini, kamu mimpi ini tuh nantinya gini. Bapak ini sakit ini, ternyata ada yang tidak suka sama bapak. Ternyata inilah, itulah, Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan percaya. Allah itu mengikuti prasangka makhluknya. Jangan percaya. Udah. Yang real-real aja. Berdoa sama Allah, minta sama Allah, pasrah sama Allah. Wa fawidu amri ilallah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Apapun itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita pasrahkan kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah, lor. Udah, jangan sampai terbawa suasana lah. Pokoknya saya menerangkan hal seperti ini karena memang tidak suka. Ya kali aja di daerah Sidolur semua, dimanapun kalian berada. Untuk menutup video ini, kesimpulannya hanya dua, lor. Kalau ahli hikmah mengajak kita berpikir, berprasangka baik kepada Allah, tidak memfitnah seseorang atau menyangkut pautkan kepada hal-hal yang gaib, tidak menerka-nerka atau takabur. Semua perkataannya bijaksana, enak didengar, lemah lembut, berisikan doa, mengajak kita berzikir, mengajak kita sholawat, menenangkan diri kita, memberikan solusi-solusi yang memang mendekatkan diri kepada Allah. Itu ahli hikmah. Perkataannya luar biasa, memang keistimewaannya luar biasa, diamanahkan oleh Allah. Perkataannya memang sama dengan orang lain, tapi yang dikatakan oleh ahli hikmah
selalu sampai kepada hati. Seperti itu Lur. Dukun berpeci selalu berhusnudon, selalu menyangkut pautkan dengan hal-hal yang gaib, yang aneh, menerka-nerka, takabur, dan yang lainnya. Ini dukun. Ya. Kok kamu berani sih Kang? Kok akan berani sih Kang? Kok ini, kok itu? Terserah. Nggak suka? Silahkan. Kita ngobrol baik-baik. Tapi insya Allah memang orang-orang yang menginginkan hal-hal yang baik akan setuju kok dengan video-video yang akan saya share ke sedulur. Berikut video sekarang yang saya buat. Insya Allah mereka akan setuju. Memang itu faktanya. Seperti itu. Jadi gitu Lur, penutupan video dari saya seperti itu. Jangan sampai sugesti kita dimainkan dengan hal-hal yang aneh. Udahlah ya, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, mendekatkan diri kepada Allah. Kita banyak dosa, kita revisi apa yang kurang, apa yang harus kita buang, sifat kita yang jelek kita buang, kita upgrade. Masa iya HP aja yang di upgrade, kita pun harus di upgrade. Kira-kira direvisi apa nih pribadi kita, target kita ke depannya, orang-orang di sekitar kita, kira-kira yang membawa hal-hal negatif kepada kita, kita hindari saja. Banyak itu orang-orang yang sekiranya bisa membawa manfaat untuk kita. Seleksi alam namanya Lur. Jika kita memikirkan yang positif, jika kita mempunyai tujuan yang positif, insya Allah, izin Allah, dikumpulkan dengan orang-orang yang positif. Jika kita memiliki pikiran yang positif, hati yang positif, tujuan yang baik, insya Allah dikumpulkan dengan orang-orang yang memiliki pikiran positif, hati yang positif, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Pasti itu namanya seleksi alam. Jadi kita harus mempunyai pikiran yang positif, hati yang positif, dan tujuan-tujuan yang baik untuk kedepannya. Gitu Lur ya. Mungkin hanya itu. Cukup sekian. Jika memang ada kekurangan, mungkin itu datangnya dari saya. Kekurangan semuanya datangnya dari saya, kehilapan, apapun itu semuanya datangnya dari saya. Dan yang baik-baik itu hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu. Jika kurang puas bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, insya Allah saya pasti jawab. Pasti saya jawab, insya Allah ya. Apapun pertanyaannya, insya Allah saya jawab, izin Allah, di kolom komentar. Oke, jika kalian suka di like, di share. Jika memang ingin bermanfaat, kali aja teman-teman kalian pun ingin melihat video seperti ini, kalian share, insya Allah menjadi amal jariah ya. Di subscribe juga. Salam seduluran. Yang subscribe kita seduluran, yang enggak tetap seduluran. Oke Lur. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.